Baik, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali dan selamat menonton di channel saya. Setelah sekian lama, beberapa mungkin kurang lebih 1 bulan belum upload video, kali ini saya akan upload ulang dengan beberapa kegiatan baru saya yang mungkin saya rasa unik dan wajib saya simpan, saya dokumentkan di channel saya. Nah, setelah akhir liburan tahun ini yang memang mungkin lumayan sangat asik, memang menyenangkan, kembali lagi lah muncul dan aktif ulang kegiatan rutinitas kita sebagai mahasiswa, dimana aktif dalam perkuliahan dan mungkin aktif dalam berbagai lagi aspek yang internal pun eksternal kampus yang memang kita ikuti. Namun pada awal semester ini sekaligus awal tahun ini sangat panas-panasnya di telinga saya mendengarkan dari teman-teman semua, yang teman-teman saya maksudnya, yang bercerita tentang sebuah inovasi dan kreativitas mahasiswa, dan ternyata itu adalah sebuah ajang, mungkin boleh dibilang kompetisi mahasiswa di bagian kreativitas dan disebut sebagai PKM. Jadi PKM ini adalah sesuatu ya, cara menguji pemikirannya ataupun ide, memancing ide ilmiahnya mahasiswa. Kalau dari saya, kalau untuk PKM ini sebenarnya tahun lalu saya pernah ikut, dan ikutnya saya pada tahun lalu itu adalah masih di status ajakan, teman-teman. Jadi ada teman saya mengajak saya, menawarkan bahwasanya kita mari ikut PKM, dia jelaskan, dan setelah dia jelaskan tentang PKM dan akhirnya saya tertarik, dan pada tahun lalu itu kami ikut membuat proposal, menemukan sebuah ide dan diusulkan melalui fakultas. Ternyata masih belum bisa lolos, mungkin masih belum beruntung saja, ataupun masih banyak lagi ide-ide yang lebih unik lagi dibandingkan ide-ide kami, teman-teman. Nah, terlepas dari itu, tahun ini mendengar sekaligus melihat juga teman-teman lain yang sedang berjuang, ya saya pikir saya juga harus ikut berjuang. Jadi saya mencoba ulang, tapi mungkin agak sedikit beda dengan tahun lalu, karena tahun lalu mungkin ajakan, sekarang mungkin memang niat tersendiri dari saya untuk ikut PKM ini. Kenapa? Karena berdasarkan pada tahun lalu banyak teman-teman yang mungkin lolos pendanaan, bahkan ada yang lolos PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, dari situ itu merupakan satu motivasi bagi saya tentang kesuksesan kita sebagai seorang mahasiswa, ya, walaupun belum meraih posisi itu, tapi melihat itu ya saya merasa bangga dong. Jadi mahasiswa, berarti mahasiswa ini boleh memiliki prestasi di bagian ini melalui media ini ya. Jadi pada tahun ini saya akan mencoba kembali, ya mungkin dengan strategi yang berbeda dari tahun lalu. Namun sebelum saya dulu membahas tentang konsep saya dalam memiliki serta motivasi saya ikut PKM 2022 ini, saya dulu ingin membagi kepada teman-teman. Mana tahu mungkin teman-teman ada yang belum paham tentang PKM ini, karena pada dasarnya hanya sebagian kecil dari mahasiswa yang memang mengikuti ajang ini. Saya kurang tahu karena apa, tapi menurut saya itu adalah bagian dari update informasi tentang PKM ini. Ada saja mahasiswa tidak tahu apa itu PKM, sehingga sulit untuk diajak berkompetisi dalam bidang ini. Nah,
Saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman apa sih itu PKM. Berdasarkan dari Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia, PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas. Terlintas di pikiran saya bahwasanya memang salah satu PKM ini adalah salah satu perwujudan dari Tridharma perguruan tinggi, teman-teman, karena dalam bunyinya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan PKM ini merupakan salah satu media yang sangat tepat untuk mewujudkan Tridharma perguruan tinggi itu, kalau bagi saya. Mungkin kurang tahu bagi teman-teman. Dan semoga setelah mengetahui definisi ini ya, mungkin teman-teman yang menonton juga sedikit ada motivasi ya untuk ikut PKM ini. Nah, lanjut. Apa sih motivasi saya? Kenapa saya mengikuti kompetisi ini? Pertama, teman-teman, yang kita tahu dulu dalam PKM itu memang namun ini bukan alasan pertama saya, teman-teman. Maksudnya ini bukan alasan pertama saya kenapa saya ini ikut PKM. Nah, pertama-tama dulu PKM ini ketika kita lolos di babak setelah melewati universitas, maka ada PIMNAS barang siapa PKM yang lolos di situ, maka biasanya disebut dia akan dibebaskan skripsi. Namun bukan berarti tidak membuat skripsi, teman-teman. Cuman yang kita tahu kan dalam skripsi itu ada yang namanya revisi-revisi. Nah, bagi mahasiswa yang memang lolos PIMNAS dengan mungkin beberapa ide ataupun gagasan futuristik yang mereka bawa, maka ketika mereka skripsi, mereka hanya membuat skripsinya dan tidak lagi ada yang namanya revisi sama sekali. Itu salah satu keberuntungan mahasiswa yang memang lolos PKM di tingkat PIMNAS. Nah, yang kedua, PKM juga seperti yang kita ketahui itu adalah kita akan belajar tentang bagaimana penyusunan proposal yang memang lebih baik dan yang tepat. Kita akan belajar tentang sistem bahasa dan juga sistem pengetikan penulisan sebuah proposal. Sehingga mahasiswa yang ikut dalam kegiatan PKM ini mungkin boleh dikatakan sudah ada ilmu pembuatan ataupun penulisan sebuah proposal, sudah ada yang dimana ilmu penulisan proposal secara efektif dan efisien. Artinya mahasiswa yang sudah lolos PKM ini memang sudah ada ilmunya tersendiri, teman-teman, dan mereka adalah mahasiswa pilihan yang dimana mereka sudah menguasai namanya penulisan proposal. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya penulisan proposal, pembuatan sebuah proposal yang baik, yang efektif dan efisien itu adalah salah satu tugas dan kewajiban setiap mahasiswa pada akhir studinya. Jadi ketika ikut PKM ini, kita itu sebenarnya sudah ada gambaran bagaimana sih cara penulisan proposal yang baik dan benar, karena kita akan belajar tentang teknik-teknik dalam tata bahasa pun dalam aturan main dalam penulisan sebuah proposal. Jadi boleh dibilang kita ada ilmu di bagian situ. Nah, selain itu teman-teman, yang paling terpenting, kalau yang paling utama dari saya mungkin tadi ada yang pertama tadi tentang hadiah ya, itu bukan alasan pertama saya. Dan untuk juga tadi kedua tentang ilmu itu,
itu salah satu dari alasan utama saya, tapi alasan terutama saya ikut PKM ke 2022 ini pertama adalah mencari ilmu. Dimana dalam PKM ini kita diwajibkan untuk mampu berpikir ke depannya, untuk mampu kreatif dan inovatif menggunakan akal sehat kita secara ilmiah, sehingga mengasah cara kita berpikir dan otak kita bekerja dalam hal mencari tahu, mungkin meriset, meneliti, bahkan berpikir secara visioner, memandang ke depannya, kira-kira ke depan ini akan terjadi ini. Jadi membawa sebuah masalah kemudian mengadakan solusi. Nah, teknik daripada berpikir itu mungkin salah satu ilmu yang harus kita dapat sebagai mahasiswa, dimana kita ini dituntun untuk berpikir kritis dan juga menyelesaikan sebuah masalah yang ada. Dan layaknya seorang mahasiswa yang wajibnya itu ilmiah dan juga kritis, peneliti dan mungkin juga pengabdian kepada masyarakat. Kita hendaknya belajar dari program ini supaya kita kedepannya lagi tidak merasa terlalu awam dengan apa yang kita hadapi. Nah, mungkin itu adalah alasan utama saya, teman-teman. Itu saya dapat ilmu dalam PKM ini. Selain itu juga mungkin dalam PKM ini kita bisa bertemu dengan kawan baru, berbagi gagasan, berbagi ide, karena dalam PKM ini keanggotaannya itu tidak harus dalam satu jurusan tertentu, tidak. Telah dibuka peluang PKM ini boleh lintas fakultas, lintas jurusan. Cuman saya belum dengar isu bahwasanya boleh lintas universitas. Tapi yang saya tahu, khusus dalam satu universitas, keanggotaan PKM itu boleh lintas fakultas. Jadi boleh dari fakultas lain dan juga boleh dari jurusan lain, keanggotaan setiap tim. Jadi tidak hanya dipatok satu jurusan itu. Dan yang jelas, isu ataupun ide yang dibawa haruslah sesuai dengan latar belakang mahasiswa itu sendiri, latar belakang jurusannya. Contoh kami yang bagian IT, maka kami harus mungkin hendaknya membawa sebuah isu ataupun permasalahan yang memang latar belakang daripada jurusan kami, yaitu IT, teman-teman. Dan sekedar membagi-bagi cerita, tahun ini saya dengan tim akan mengikuti PKM di bidang penerapan iptek, yaitu PKM PI, di mana dalam PKM PI ini adalah merupakan sebuah jenis PKM yang dimana mahasiswa akan membuat sebuah kreativitas, di mana kreativitas itu adalah perwujudan dari penerapan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berlandaskan ataupun sesuai dengan sebuah unit pekerjaan ataupun sebuah usaha, dan bagaimana kita berpikir untuk membuat sebuah penerapan teknologi di situ. Nah, itulah yang disebut dengan PKMPI ataupun program kreativitas mahasiswa penerapan iptek. Oke, baik teman-teman, mungkin sedikit panjang saya bercerita, dan ini adalah cerita saya di awal tahun ini. Nanti bagaimana kedepannya mungkin kita boleh lanjut di kedepannya setelah kami melalui tahap ini. Jelas tahap ini kami masih dalam tahap pencarian ide-ide baru dan juga pembuatan konsep proposal kami.
Baik, mungkin demikian saja dulu untuk cerita saya kali ini yang saya bagikan kepada teman-teman, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Mungkin teman-teman mendapat juga motivasi yang sama dengan saya, kenapa harus ikut PKM ini. Ya, kurang lebih saya ucapkan terima kasih, dan seperti biasanya jangan lupa like, subscribe dan share video ini, atau bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.